Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas di Indonesia masih tergolong tinggi. Dari contoh berita tersebut, dapat kita ketahui banyak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan dan penganiayaan, sehingga menyebabkan trauma. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan hak-hak penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 25,6 juta jiwa. Nah, data Riskesdas pada tahun 2018 mengklasifikasikan data disabilitas dalam 3 kategori. Yang pertama, disabilitas anak. Nah, dapat kita lihat data terbanyak terdapat pada Provinsi Kalimantan Utara dan Sulawesi Tengah. Dapat kita simpulkan, penyandang disabilitas terbanyak pada rentang umur 15 hingga 17 tahun, berjenis kelamin laki-laki dan tinggal di perkotaan. Yang kedua, disabilitas dewasa. Begitupun juga untuk data penyandang disabilitas dewasa, data terbanyak terdapat pada Provinsi Sulawesi Tengah yang kebanyakan di rentang umur 55 hingga 59 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Jika kita lihat tempat tinggalnya, terbanyak pada perkotaan serta pendidikannya tidak sekolah, sehingga banyak yang tidak bekerja. Yang ketiga, disabilitas lanjut usia. Berikut rentang ketergantungan penyandang disabilitas pada lanjut usia yang diklasifikasikan berdasarkan kemandirian hingga ketergantungan total. Jika dilihat data terbanyak untuk kemandirian pada usia 60 hingga 69 tahun, berjenis kelamin laki-laki, tinggal di pedesaan, dan berpendidikan tinggi. Selanjutnya, kita lihat nih, gimana sih penyediaan fasilitas di Indonesia untuk orang dengan disabilitas? 1. Kursi khusus di transportasi umum. 2. Rem sebagai fasilitas pengganti tangga. 3. Jalur khusus bagi penyandang disabilitas. Trotoar khusus yang dilengkapi bollard difabel untuk pengguna kursi roda. Trotoar yang dilengkapi dengan portal S juga menjadi pelindung pengguna kursi roda dari pengendara motor yang naik ke trotoar. Selain itu, tersedia ubin yang disertai dengan benjolan untuk menentukan arah dan pelikan crossing traffic light yang mengeluarkan suara untuk membantu penyandang disabilitas menyeberang jalan. Perlu diketahui bahwa fasilitas-fasilitas tersebut belum merata di seluruh Indonesia. Pada bagian terakhir, kami akan membagikan tips nih bagaimana kita harus bersikap ketika ada orang dengan disabilitas di dekat kita. Yang pertama, perlakukan mereka seperti kamu ingin diperlakukan. Tidak perlu sungkan dan tetap rileks. Yang kedua, selalu bertanya sebelum memberikan bantuan. Terkadang, orang dengan disabilitas dapat melakukan sesuatu secara mandiri. Oleh karena itu, kita perlu paham betul apa kebutuhannya. Yang ketiga, jangan menunjukkan rasa kasihan. Anggap mereka setara dengan kita. Terakhir, selalu gunakan people first language. Sebagai contoh, anak dengan autisme, bukan anak autis. Jadi, jangan langsung menyebut disabilitasnya.